Mari kita simak bersama sambutan Ketua Umum Matakin, Xue Shi Budi Santoso Tanuwibowo. Salam kebangsaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, 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 Wei Te Tung Tien, Sancai. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Mas Gibran Rakabuming Raka, yang mulia Duta Besar Tiongkok, yang terhormat Menteri Agama dan para Menteri Kabinet Merah Putih yang saya banggakan, Ketua Kehormatan Matakin, Profesor Dr. Jimli Asidiki, segenap tokoh lintas agama, para pengurus Matakin, rohaniwan, dan seluruh umat yang hadir di sini, serta undangan yang berbahagia. Tak terasa, Matakin telah mengadakan perayaan Imlek Nasional yang ke-26 kalinya secara berturut-turut. Sejak tanggal 17 Februari tahun 2000, yang waktu itu dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Wakil Presiden kala itu Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua MPR pada waktu itu Profesor Dr. Amin Rais, Ketua DPR juga pada waktu itu Insinyur Akbar Tanjung, beberapa menteri kabinet termasuk Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang kemudian menjadi presiden. Sejak saat itu, setiap Imlek selalu dihadiri oleh para pejabat tinggi negara sebagai bukti bahwa umat Konghucu juga dihargai kehadirannya di Republik ini. Orang sering bertanya, apa sih Imlek itu? Saya akan mulai dari yang kiri dulu, ilmiah. Imlek adalah salah satu sistem penanggalan. Banyak sistem kalender atau penanggalan yang digunakan oleh manusia di seluruh dunia. Di Indonesia banyak juga dikenal kalender. Saya hanya akan bercerita 3 saja. Yang pertama adalah kalender Masehi, di mana perhitungan harinya dihitung dari edar bumi mengelilingi matahari. 1 tahun 365,23 sekian hari. Kelebihannya setiap 4 tahun dibulatkan menjadi tahun Kabiset, sehingga tahunnya 365, 365, 365, 366. Yang kedua adalah yang Masehi itu, tahunnya sekarang adalah 2025. Dihitung tahun pertamanya sejak kelahiran Yesus Kristus. Yang kedua adalah kalender Hijriah. Kalau tidak salah sekarang tahunnya 1446 Hijriah. Dihitung berdasarkan edar bulan mengelilingi bumi. 1 tahun 354 hari. Maka bulannya ada yang 29, ada yang 30. Tahun pertamanya dihitung sejak Nabi besar Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi kalau tahunnya 1446 berarti pada tahun itulah
beliau hijrah. Selisihnya ada 11 hari dibanding kalender Masehi. Itulah sebabnya 1 Muharram atau Idul Fitri selalu maju 11 hari. Bahkan dalam 1 tahun bisa terjadi Idul Fitri 2 kali. Yang ketiga adalah kalender yang dikenal sebagai kalender Imlek. Sistem penanggalannya agak berbeda, agak lebih rumit. Perhitungan hari per bulannya didasarkan edar bulan mengelilingi bumi, 29 atau 30. Selisih 11 harinya dalam kurun waktu 19 tahun, artinya 19 kali 11, 209 lebih, itu dikonversi menjadi 7 bulan tambahan bulan ke-13. Jadi dalam kurun waktu 19 tahun ada tambahan bulan ke-13 sebanyak 7 kali. Itulah sebabnya tahun baru Imlek tidak maju 11 hari setiap tahun seperti kalender Hijriah. Karena ketika melewati 20 Januari akan melewati dikonversi dengan tambahan bulan ke-13 sehingga mundur paling lambat 19 Februari. Maka Imlek selalu terjadi 20 Januari paling cepat, paling lambat 19 Februari. Di Indonesia itu adalah musim penghujan. Maka Imlek pasti hujan. Bukan karena ajaib, bukan karena ada sesuatu kekuatan mistis, tapi karena memang disetting seperti itu. Mengapa 20 Januari dan 19 Februari? Titik tengahnya adalah 4 atau 5 Februari. Itulah awal ketika matahari mau menuju kembali melewati Khatulistiwa 21 Maret, 21 Juni, 23 September, di selatan itu 21 Desember. Tengah-tengah antara 21 Desember dengan 21 Maret, 4 Februari. Dan itulah musim semi di belahan utara Khatulistiwa. Jadi kalender ini bisa digunakan untuk menghitung musim, kapan semi, panas, rontok, dingin, juga kapan bulan baru dan bulan purnama. Tahun pertamanya kapan? Konon kalender ini diciptakan oleh Huang Ti, 47 sekian. Tapi kalau saya baca kitab, kalender di zaman Huang Ti itu solar, 366 hari. Bukan kalender Imlek seperti sekarang. Dan bahkan menurut catatan, konon kalender ini baru diberlakukan di zaman dinasti Xia pada 2205 sampai 1766 sebelum Masehi. Dan kemudian ketika dinasti Xia diganti dinasti Shang 1766 sampai 112 sebelum Masehi, kalender ini tidak digunakan lagi. Bahkan ketika dinasti Zhou berkuasa 1122 sampai 256 sebelum Masehi, tahun barunya jatuh pada 21 Desember yang kita kenal sebagai Tungzhe atau Tangsik sekarang. Nah, ketika Kaisar Han Wuti membaca Sesu, dia melihat sabda Konghucu yang mengatakan, kembalilah menggunakan kalender yang berawal pada musim semi. Sejak saat itu maka kalender Imlek ditetapkan mulai tahun pertamanya sejak kelahiran Konghucu. Maka ketika kita menghitung 2756, karena beliau lahir 551 sebelum Masehi, 2576 dikurangi 551 sama dengan 2025. Jadi kalender Imlek lebih tua, 551 tahun, karena memang Konghucu lahir 551 tahun sebelum Yesus Kristus. Jadi Imlek makna yang pertama adalah sebuah hari baru dari sebuah sistem kalender yang dikenal sebagai kalender lunisolar. Makanya tahunnya Kung Celi, tahun Konghucu. Kemudian makna ke atas, apakah Imlek hanya sekedar pergantian tahun? Tidak. Bagi orang yang merayakan Imlek, pertama-tama dia harus bersujud syukur atas perjalanan 1 tahun sebelumnya bisa hidup sampai hari ini. Dan itu merupakan momen pula untuk membenahi diri, mengoreksi diri apa yang kurang, dan kemudian bertekad untuk hidup lebih baik di masa depan. Ke bawah punya makna kerja baru. Bumi dan semesta
harus diolah dengan penuh tanggung jawab agar tetap lestari dan menghidupi manusia dari zaman ke zaman. Para nabi zaman dulu, mulai dari Sangtang, Huangti, termasuk Konghucu sendiri, ketika menebang pohon, tidak sembarangan menebang pohon. Dan ketika menebang pohon, harus menanam penggantinya. Ketika menjala ikan, tidak boleh dengan mata jala yang terlalu rengket, karena anak-anak ikan yang kecil nanti tidak lolos. Demikian pula kalau menjaring burung, harus memberi peluang kepada burung kecil untuk lolos demi kelestarian. Dan bahkan Konghucu sendiri, karena dia bukan pedagang ikan, kalau pengen makan ikan, dia memancing, tidak menjaring. Kalau memancing itu adil, artinya siapa yang terpancing, ikan yang kelaparan, ikan yang serakah, maka dia terhukum. Kalau mau memanah burung, pantang memanah burung yang sedang hinggap, apalagi sedang tidur. Tapi burung yang sedang terbang, artinya apa? Burung itu diberi kesempatan untuk menghindar. Dan kalau dia tidak bisa menghindar, artinya dia kalah piawai dengan si pemanah. Dan si pemanah untuk mendapatkan burung harus belajar agar mampu mengasah diri, menguasai ilmu memanah yang lebih baik. Tidak ada makan siang gratis cuma-cuma, harus dengan upaya dan kerja keras. Makna yang ketiga ke kanan adalah momen untuk silaturahmi, untuk membangun kembali tali persahabatan yang dingin, yang retak, yang patah. Dan itu perlu dicontoh oleh masyarakat kita semua, termasuk oleh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia saat ini dikenal sebagai negara demokrasi ketiga di dunia, yang jumlah pemilunya mengalahkan negara manapun. Tapi kita berharap setelah kontestasi selesai, siapapun orangnya yang menang atau yang kalah harus ingat bahwa demokrasi, politik hanyalah alat. Tujuan utamanya adalah bagaimana memakmurkan bangsa ini agar menjadi bangsa yang besar. Mungkin di depan Duta Besar Tiongkok, saya sebagai orang Indonesia ingin mengajak teman-teman di Indonesia, kalau perlu bisa mengalahkan Tiongkok. Dan yakinlah suatu saat juga Tiongkok akan punya semangat sama untuk mengalahkan Indonesia, sehingga kita berlomba dalam kemajuan, bukan berlomba dalam kebencian. Itulah yang harus diupayakan, itulah yang harus dijanjikan dan ditekadkan bagi kita sebagai manusia yang dipercaya Tuhan untuk mengelola kehidupan dengan lestari. Di belakang kita harus sadar bahwa adanya kita hari ini karena para pendahulu kita, apakah para pahlawan yang tadi digambarkan atau leluhur kita. Jangan mentang-mentang kita sudah menguasai AI, menguasai teknologi, langsung menisbikan nilai-nilai agung zaman dulu. Karena dari prasasti para pemenang Nobel tahun 78, mereka mengatakan bahwa perkembangan ilmu dan teknologi memang luar biasa. Tetapi untuk kearifan kita perlu belajar ke belakang, belajar dari para guru-guru hebat 500 tahun sebelum Masehi. Artinya di dalam hal budi pekerti, moralitas, kita malah mengalami kemunduran. Dan ke depan, kita harus selalu menjadi insan yang mampu memperbaharui diri setiap hari. Karena kalaupun kemajuan kita hari ini, kita bangga, besok sudah disalib oleh orang lain yang lebih hebat. Tidak ada yang abadi, tidak ada jaminan juara tetap juara. Tapi setiap saat perubahan akan terjadi, dan mereka yang mau belajar dan dilatih seperti sabda Konghucu, berkawan dan berkolaborasi, dan tidak bergeming, tidak menjadi halu kalau dibuli, dialah yang akan menjadi pemenang. Dan terakhir, makna Imlek ke dalam adalah untuk introspeksi diri. Menjadi pemimpin yang lurus. Bila pemimpinnya lurus, niscaya
semuanya akan mudah seperti membalikan telapak tangan. Tapi kalau pemimpinnya tidak lurus, bagaimana bisa mengurus orang lain? Suatu saat Konghucu ditanya oleh muridnya, bagaimana syarat menjadi negara yang baik? 1, cukup pangan. 2, cukup persenjataan. 3, pemimpinnya bisa dipercaya. Kalau 3 itu boleh dihilangkan salah satu guru, mana yang boleh dihilangkan? Tidak perlu persenjataan yang kuat. Banyak negara yang lemah persenjataannya, tapi karena ada kepercayaan rakyat dan perutnya kenyang, negara itu bisa survive. Yang kedua, si murid ini masih ngeyel, kalau dihilangkan salah satu apa? Tidak perlu pangan yang kuat. Selama ada kepercayaan pada rakyatnya, negara pasti bisa berdiri. Dan sengaja Matakin mengusung tema pemimpin yang lurus akan meluruskan hati rakyat untuk mendukung program Kabinet Merah Putih yang berkomitmen menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yakinlah kalau itu bisa dilakukan, kemajuan akan semudah membalik telapak tangan. Indonesia dicipta ketika Tuhan sedang jatuh cinta. Semua rasa cintanya ditumpahkan untuk Indonesia. Tapi yang kita lupa bahwa cinta yang besar pun perlu diolah, perlu digali, dan perlu ditumbuhkan. Dan itu hanya mungkin kalau pemimpinnya telah selesai dengan dirinya sendiri. Jika tidak, percuma semua kekayaan itu akan musnah di telan zaman. Dan kalau kita analisa program kerja Kabinet Merah Putih, saya kok melihat programnya selaras dengan tadi, cukup pangan, cukup senjata, dan dipercaya makan gratis untuk kesejahteraan pangan, kan? Makan bergizi, ya, menambah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian apalagi? Pertahanan, artinya menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dan menjaga kepercayaan artinya ikut serta dalam perdamaian dunia. Alinea keempat komplit dengan sabda Nabi Kungce. Maka umat Konghucu harus mendukung program itu bukan demi Pak Prabowo atau Mas Gibran, tapi demi Indonesia kita, Indonesia yang kita cintai. Terima kasih dan Kung He Sin Si Wan Serui. Sancai.